Akhirnya sepatu petualang terbaru ini dirilis juga. Jadi lu udah bisa beli untuk sepatu ini. Ada kelebihan dan kekurangan yang akan gue sebutin di sini setelah gue coba sepatu ini di pendakian Gunung Salak sampai ke Puncak Manik Salak 1 ini. Oh, hai! Selamat datang lagi di channel gue Bang IQ TV. Akhirnya sepatu petualang, nih sepatu terbaru dari petualang udah dirilis nih. Jadi lu udah bisa beli di beberapa hari lagi nih. Lebih tepatnya sepatu ini yang pertama gue udah coba nih ke Gunung Salak. Sekarang gue posisinya udah di Puncak Manik Salak 1. Artinya ketika nanti lu ngedenger penjelasan gua, sepatu ini udah gua tes di jalur Gunung Salak ini. Dan sekalian akan gua bahas juga untuk spesifikasi lengkapnya dari sepatu petualang terbaru ini. Sepatu ini nama serinya itu Sembalun. Jadi ketika kemarin gua ngeliat, oh ini namanya Sembalun series. Dan yang gua pakai ini warna biru, warna yang gua suka karena memang ada 3 warna. Ada warna biru ini atau warna artikelnya itu warna Legion Blue. Terus ada 2 warna lagi, ada warna terakota atau coklat. Terus ada cushion black atau warna hitamnya. Harganya nih, ini yang paling penting juga. Jadi sepatu petualang ini dibanderol dengan harga Rp595.900. Berarti sepatu ini bersaing di jajaran sepatu-sepatu merek lokal di harga 500 ribuan atau 600 ribuan. Lu boleh bandingin aja di brand Array, sepatu harga 500 ribuan. Lu bisa ngedapetin yang kayak gimana aja. Moxawear mungkin atau Consina mungkin. Tapi jangan lu bandingin dengan SNTA, terus ada Wigot, terus ada Sander. Karena beda nih, itu harganya di bawah 500 ribuan. Ini berarti lebih bagus lah dari spesifikasi dan ya nanti gue ceritain gimana enaknya pakai sepatu ini. Kalau ngomongin harga, ada harga spesial nih karena sepatu ini sebetulnya akan dirilis atau lu bisa beli sepatu ini sebetulnya di event Indofest nanti tanggal 4 sampai 7 Juli 2024. Tapi kalau emang lu udah nggak sabar, lu bisa beli duluan. Caranya gimana? Udah gua up di Instagram gua dan di Instagram petualang juga. Jadi petualang ngebuka pre-order di tanggal 2 Juni sampai dengan tanggal 9 Juni. Kurang lebih 1 minggu atau 7 hari periode pre-ordernya. Jadi lu bisa beli duluan untuk sepatu ini. Tentunya dengan harga yang lebih murah atau harga yang spesial. Tadi gua bilang kan harga normalnya itu Rp595.900. Untuk harga edisi pre-ordernya di harga Rp525.000. Lumayan banget tuh. Udah malu bisa dapat duluan sepatu ini sebelum orang-orang beli nanti di Indofest, dan harganya pun terbilangnya lebih murah, Rp525.000. Dan kemungkinan video ini tayang sih di sebelum tanggal 2, jadi harusnya lu udah ada persiapan nih. Apalagi buat lu yang udah nonton reels gua, udah gua upload seminggu lah atau 5 hari sebelum tanggal luar nanti di tanggal 2 nanti sih harusnya lu bisa ngedapetin duluan lah sepatu ini. Karena di periode atau di edisi pre-order tersebut stoknya terbatas, jadi nggak banyak yang dijual karena itu diususkan untuk orang-orang yang beruntung aja ngedapetin sepatu ini. Terus kapan sepatunya dikirim? Ketika udah pesan di edisi PO atau edisi pre-order. Ketika lu pesan di antara tanggal 2 Juni sampai dengan tanggal 9 Juni, sepatunya akan dikirim di antara tanggal 25 Juni sampai dengan 30 Juni. Dan pembeliannya itu dihususkan di marketplace Tokopedia aja, biar kita sama-sama aman. Jadi lu nggak tiba-tiba transfer ke rekening ini nggak. Lu tetap transaksinya di marketplace Tokopedia. Oke, sekarang gua akan ngebahas spesifikasi dari sepatu Sembalun dari petualang ini. Gua ngomongin bahannya dulu. Bisa lu lihat secara detail nih bahan yang dipakai di sepatu petualang Sembalun ini. Jadi kalau lu lihat secara detail, ini ada 3 bahan yang dipakai di bagian upper sepatu ini. Yang pertama pakai bahan kulit asli nih, pakai bahan apa? Genuine leather nih di bagian depan sini nih, dari depan ke bagian tengah sampai ke bagian kanan, terus ke bagian belakang nih, terus ke bagian kiri. Nah, bagian sini. Ini pakai bahan Napa Genuine leather. Terus dikombinasikan dengan bahan sweat di bagian bawahnya. Untuk bagian kiri ini bahan sweatnya ini polos, tapi untuk tampak sebelah kanan ini ada logo petualangnya
di bahan suede di sini. Terus bahan yang ketiga pakai bahan mesh sandwich nih di bagian atas depan, menerus ke bagian eyeletnya atau lebih tepatnya eyelet stay-nya, terus ke bagian lidah sepatunya. Jadi bahan yang dipakai di sini sih nggak sembarangan nih, pakai kulit asli dan ada suede juga, terus pakai bahan sandwich mesh di sini. Nah, ini perlu gua highlight nih karena beberapa sepatu lokal kan ada yang pakai kulit-kulit yang imitasi atau kulit-kulit sintetis. Nah, petualang ini thank you banget nih, langsung pakai kulit asli. Biasanya kulit Nappa genuine leather ini kualitasnya tinggi dan biasanya juga diambil dari kualitas kulit full grain. Artinya kulit hewan, biasanya sapi atau domba, bagian paling luar, bagian paling kuat. Jadi sepatu pertama dari petualang ini nggak main-main nih untuk kualitas bahan upper yang dipakai di sepatu ini. Di bagian depan ini sebetulnya ini nggak pakai bahan-bahan yang keras di bagian depannya, tapi memang si outsole-nya ini udah meruncing ke bagian atas nih. Jadi ketika tadi gua pakai pun yang berbenturan di bagian depan dengan batu, akar dan tanah itu ya bahan outsole yang meruncing ke bagian atas. Terus di bagian tengahnya ini untuk eyeletnya ini pakai dua bahan. Yang pertama, pakai tiga bahan. Yang pertama nih bagian depan ini eyeletnya itu nyantol ke bagian Nappa genuine leathernya. Terus yang tengah ini ke tali webbing. Terus yang paling belakang ini masih dikasih speed hook. Jadi untuk pemasangan yang lebih cepat ada speed hook yang pakai bahan metal di sini. Nah, di bagian kiri ini ada tulisan water repellent. Jangan disalahartikan, sepatu ini bukan sepatu yang waterproof. Karena dari model sepatunya aja ini udah low cut. Terus yang kedua, tujuan dari sepatu ini sebetulnya diseimbangkan dengan bahan mesh sandwich di sini agar sirkulasi yang lu rasakan ketika berjam-jam pakai sepatu ini tuh nanti nggak terlalu gerah. Dan memang kerasa ketika di perjalanan naik dari kemarin sampai hari ini nggak kerasa pengap di bagian dalam. Dan ketika coba gue buka nih, ketika coba gue buka pun kondisi kaos kaki gue nggak basah sama sekali. Berbeda kalau lu enggak kemarin ketika gue nge-review sepatu Altitude Gear dan sepatu Arai Montreal di Gunung Rinjani itu, bagian kaki gua itu sempat keriput karena memang basah. Kalau ini sih aman tuh, nggak ada keriput sama sekali. Karena memang yang tadi gua bilang, kalau sepatu yang waterproof itu biasanya rata-rata ya keringat itu mengendap di bagian dalam, nggak sebagus ini untuk ventilasi udaranya. Kalau sepatu ini karena tidak waterproof, jadi sirkulasi udara yang ada di sepatu ini tuh lebih terjaga lah. Jadi di bagian dalam kaki lu itu yang berada di dalam sepatu ini tidak selembab sepatu-sepatu yang pernah gua pakai. Karena di sini ada pemakaian mesh sandwich di bagian depan menerus ke bagian lidah sepatunya. Untuk water repellent di sini sebetulnya ya sesuai dengan namanya, sepatu ini bisa menahan air di kondisi hujan-hujan gerimis aja, dan biasanya untuk water repellent itu ya berlakunya sementara aja. Jadi untuk sepatu ini sebetulnya ketika nantinya ada gerimis-gerimis atau terkena embun di perjalanan masih aman, tapi sepatu ini tidak waterproof. Di bagian heel tab-nya ini sebetulnya ketika ditekan itu lumayan keras, nggak selentur yang bagian depan tadi, dan di sini ada tali webbing. Nah, tali webbing ini tuh warna kuning, warna khas dari petualang, dan di bagian tengahnya ini ada bahan reflektif. Jadi ketika malam-malam tersinari atau tersorot headlamp, cahaya headlamp, ini akan memantulkan cahaya. Berikut juga di bagian lidah sepatunya sebetulnya nih. Nah, di bagian lidah sepatu ini ada tali webbing di bagian tengah dan pakai bahan reflektif juga. Di bagian lidahnya ini untuk logo petualangnya ini dibordir ya, bukan disablon. Dibordir di bahan Nappa genuine leathernya. Sekarang kita lanjut ke bagian dalam nih. Nah, lanjut ke bagian dalam. Busa yang dipakai di sini sebetulnya nggak berlebihan. Busanya cukup untuk ketebalan busa yang dipakai di bagian lidahnya. Dan lidah sepatu ini udah nyambung ya. Ini berguna ketika lu melakukan pendakian di jalur-jalur yang banyak pasir atau batu-batu kerikil kecil. Jadi batu kerikil kecilnya itu nggak bisa masuk melalui celah-celah lidah sepatu ini. Terus di bagian dalam ini terbilangnya nggak tebal-tebal banget untuk busa yang ada di sini, tapi ngasih bantalan yang cukup di bagian pintu utama sepatunya. Sekarang kita lanjut ke bagian insole-nya nih. Ini bagian penting juga soalnya nih. Jadi ini insole dari sepatu petualang serinya Sembalun. Ini di bagian atas, terus di bagian bawahnya kayak gini. Ada size-nya 42, dan ini pakai insole Ergolite. Jadi kalau lu lihat bentuknya itu nggak rata ya. Jadi di bagian depan itu dan ke bagian belakang ini
Ini mengikuti anatomi telapak kaki lu nantinya. Jadi kayak ada lekukan di bagian tengahnya gitu. Dan kalau lihat dari pinggir kayak gini. Nih. Dan di bagian sebelah sini kayak gini. Ke bagian belakangnya. Untuk pemakaian busa di bagian insolnya cukup empuk. Untuk di jajaran harga 500 ribuan ya ini pernah gua temukan juga di sepatu-sepatu area yang harga 500 ribuan atau hampir menyentuh 600 ribuan. Cuman bedanya di sini Ergolite nggak rata. Karena ada beberapa insol yang dari ujung depan sampai ke belakang rata kayak gini aja nih. Kalau ini lebih ke Ergolite ke bagian belakangnya. Dan di sini ada logo petualang yang disablon kayaknya. Untuk permukaan atasnya normal aja, lembut ketika bersentuhan. Dan ketika dibuka insolnya, penampakan dari dalamnya kayak gini. Dan di bagian bottom sepatu ini, kalau lu bandingkan dengan sepatu-sepatu lokal di harga 600 ribuan, ini sih menjadi salah satu tampilan yang fresh ya kalau kita ngomongin brand lokal. Karena di bagian midsole-nya ini benar-benar tebal, mengingatkan gua ke sepatu-sepatu Hoka sebetulnya. Cuman kalau dilihat dari keseluruhan desain sepatunya ini nggak mirip dengan Hoka. Lu bisa cek dengan seri apapun, kayaknya sih nggak ada dengan model upper kayak gini. Kalau untuk ketebalan dari midsole-nya mungkin ya mirip-mirip lah. Dari bagian depan, midsole-nya udah setebal ini. Terus ke bagian tengah. Terus ke bagian belakang tuh, tebal juga. Terus ke bagian sisi satunya lagi, tebal. Dan midsole ini pakai bahan high quality Pylon yang memang biasanya dipakai di beberapa midsole juga. Dan ketika tadi gua naik dari bawah tentunya sampai ke puncak Manik Salak ini, terasa banget untuk bantalannya. Apalagi ketika gua ngelangkah dari akar satu ke akar yang lainnya itu benar-benar kerasa bantalan empuknya. Apalagi akarnya yang keras gitu. Dan sepanjang perjalanan naik tadi sih di bagian telapak kaki gua nggak kerasa pegel sama sekali. Biasanya kalau bagian midsole-nya itu nggak terasa pegel, ya nyaman tuh di kaki gua. Karena gua pernah juga pakai sepatu gunung yang memang di bagian telapak kaki gua ketika nyampe puncak atau nyampe tempat camp itu ya terasa pegel. Untuk sepatu ini sih terbilangnya aman banget di bagian midsole-nya. Nah sekarang kita lanjut ke bagian outsole sepatu ini. Sepatu ini sebetulnya udah dibersihin ya tadi ketika nyampe itu. Karena ketika tadi di jalan itu bener-bener kotor banget. Di jalur Salak ini basah dan lembab. Di bagian outsole-nya ini pakai bahan rubber. Jadi untuk gripnya bisa lu lihat aja. Outsole-nya itu dari bagian depan sampai ke bagian bawah sini. Warna coklat ya, karena emang ini nyaru udah terkena kotor. Tapi di bagian tengahnya ini pakai bahan midsole Pylon yang tadi lu lihat setebal itu. Kalau untuk ngelihat gripnya sih, ini kalau kita bandingkan dengan Hoka sih, Hoka mirip-mirip kayak gini juga untuk grip yang dipakai. Jadi nggak ada coakan yang dalam di bagian tengahnya. Apple to apple-nya mungkin sepatu ini dengan sepatu Hoka ya untuk modelan atau untuk desain sepatu ini. Dan untuk berat kedua sepatu ini untuk ukuran 42 itu kurang lebih di 750. Oke, itu untuk pembahasan spesifikasi dan sedikit pengalaman gua ketika tadi pakai sepatu ini di perjalanan naik tentunya. Sekarang gua akan lanjut turun ke bawah ke pos 3. Nanti di situ akan gua kasih tahu kesimpulan terakhir di sepatu ini. Karena kalau gua ngasih kesimpulan sekarang, gue belum ngerasain untuk kondisi turun pakai sepatu ini. Jadi untuk kelebihan, kekurangan, dan testimoni komplitnya nanti di pos 3 aja sekalian selesai perjalanannya. Karena memang perjalanan yang sulit sih yang treknya curam dari puncak ini ke pos 3. Dari pos 3 ke bawah sih terbilangnya masih aman lah.
gua udah turun nih dari Gunung Salak. Sekarang gua lagi ada di base camp Pak Udin karena dari berangkat pun gua di sini tuh bisa dilihat. Nah, ini pasti yang udah pernah ke Gunung Salak via Cimalati dan ke base camp Pak Udin pasti tahu lah ada di bagian bawah dan di bagian atas. Kebanyakan sih di atas, di bawahnya kosong karena sekarang tuh posisinya hari Jumat malam Sabtu. Kayaknya mungkin besok banyak yang naik, makanya belum terlalu penuh lah di sini. Gua udah pakai ketiga sepatu ini. Sorry, satu gua yang pakai, yang terakota ini dipakai oleh kameramen kedua, Bang Alung. Terus kameramen pertama, Bang Apri pakai ini yang Cassion Black. Terus gua pakai yang Legion Blue. Sekarang gua akan ngasih kelebihan dan kekurangan plus testimoni juga setelah gua pakai sepatu petualang Sembalun series ini ke Gunung Salak via Cimalati. Gua sekarang akan ngomongin kelebihannya dulu di sepanjang perjalanan ini yang gua rasain. Kelebihan yang pertama, gua nggak khawatir terhadap bahan upper yang dipakai di sepatu ini. Sering banget gua abai, tidak mempedulikan apapun yang gua tendang di depan gitu kan. Kadang nendang batu, nendang akar, nendang tanah untuk sepatu ini karena memang gua tahu bahan yang dipakai di sepatu ini pakai kulit napa genuine leather, yang mana ini kulit asli yang berkualitas tinggi juga. Dan yang tadi gue jelasin, ketika di perjalanan Gunung Salak ini gue pakai sih ya nggak ada yang lecet, nggak ada yang robek sama sekali, entah itu di bagian napa genuine leathernya ataupun di sweatnya, bahkan di mesh sandwichnya masih aman. Mengingat jalur Gunung Salak via Cimalati ini banyak akar, banyak batu, basah juga. Agak jarang gue menemukan tanah kering di jalur Gunung Salak ini. Kelebihan yang kedua, pertama kali gua ngeliat sepatu ini, gua penasaran tentang ventilasi sepatunya, gerah atau enggak ketika dipakai untuk sepatunya. Di sepanjang perjalanan gua ke Gunung Salak ini, ketika gua pakai ke base camp 3 dari bawah, lalu ke puncak Manik Salak 1, itu aman. Seperti yang tadi gue liatin di atas di puncak. Nah, setelah sampai base camp lagi nih, di kondisi gue jalan lebih dari 3 atau 4 jam karena mulai jalan dari base camp 3 itu jam setengah 5 sore, nyampe pos pendaftaran maghrib, pas azan maghrib, terus jalan lagi ke base camp kurang lebih setengah jam lah. Berarti 2 jam atau 2 jam setengah berarti ya, salah tadi untuk estimasi waktunya. Dan sampai bawah itu kaki gua nggak keriput sama sekali, tapi ketika gua cek kaos kaki gua agak sedikit lembab aja. Beda dengan ketika kemarin gua pakai sepatu Are Mountrail ke Gunung Rinjani, itu basah dan memang keriput untuk kaki gua. Beda juga dengan sepatu altitude gear Sherpa kemarin yang pakai ke gede, sama kayak Are. Kaki gua keriput, tapi ketika sampai base camp ini kaki gua aman, nggak keriput, jadi nggak sakit di bagian jari-jari kaki gua. Jadi untuk ventilasinya kerasa lah, nggak gerah bisa dibilang pakai sepatu ini. Hanya lembab aja di bagian kaos kakinya setelah sampai base camp. Kelebihan yang berikutnya yang paling kerasa bagi gua dan udah gua konfirmasi ke kedua kameramen gua juga, yaitu di bagian midsole-nya. Ya lu bayangin aja midsole setebal ini ya harusnya empuk, dan memang kerasa empuk ketika gua pakai di sepanjang Gunung Salak ini. Apalagi ketika lu nginjek akar ya, entah itu akar yang keras ataupun yang enggak, itu bantalannya bener-bener kerasa banget. Jadi kayak makin meluk gitu ketika nginjak akar kayak gini nih, set. Jadi di sepanjang perjalanan kemarin tuh, apalagi ketika naik dan turun kondisi summit itu, gue seneng tuh kalau ketemu akar karena memang kerasa banget lah empuk bantalan dari si bagian midsole-nya. Jadi bisa dibilang untuk midsole, kan gue sering bilang bahwa midsole itu ya kayak shock breaker di motor gitu, kayak dia kayak meredam hentakan kaki, dan memang kerasa banget nih. Kayaknya fitur midsole ini salah satu jagoan dari detail sepatu ini. Karena di sepanjang perjalanan kemarin ya ngerasa puas sih dengan kualitas midsole yang ada di sepatu ini. Kelebihan yang berikutnya di bagian outsole-nya nih. Jadi yang tadi gue ceritain di Gunung Salak ini, via Cimalati ini, ada tanah basah, tanah lembab, akar kering, akar berlumut, batu kering, batu berlumut. Tanah yang kering agak jarang sebetulnya di jalur Gunung Salak ini. Gue ceritain satu-satu. Ketika gue pakai sepatu ini naik dan turun di tanah ngegigit banget. Ketika nginjek tanah basah masih gigit, tapi lu harus memperhatikan bener-bener posisi kaki lu, terutama ketika turun. Kalau gua sih biasanya ketika turun itu agak miring aja kakinya, nggak lurus kayak gini, biar tetap nyengkram di bagian outsole-nya ke tanah yang basah. Jadi menurut gua sih
Untuk kualitas outsole yang ada di sini, di tanah yang lembab, oke banget gigitannya. Di tanah yang basah, oke juga, tapi harus hati-hati mencari pijakan yang benar dan memposisikan kaki yang benar juga. Sering banget gue ngeliat, bahkan teman-teman gue juga, apalagi ketika kemarin open trip ya, agak salah aja posisi kakinya, terus salah milih pijakan, jadi alhasil kadang kepleset atau jatuh. Terus di akar kering aman banget, di batu kering aman banget. Tapi di akar berlumut dan batu berlumut memang sesekali suka kepleset. Karena memang untuk lumut agak susah juga sih. Gue pernah pakai Vibram di lumut tetap licin sih. Jadi untuk bagian outsole-nya sih sejauh perjalanan kemarin terbilangnya udah ideal karena kan udah pakai rubber juga di bagian bawahnya. Itu untuk kelebihan-kelebihannya karena memang di sepatu itu ya gue selalu memperhatikan bagian uppernya, terus bagian midsole dan bagian outsole-nya. Sekarang gue akan ngomongin kekurangan dari sepatu ini. Kekurangan yang pertama dari jenis sepatunya. Sepatu ini modelnya itu low cut, bukan yang middle cut. Jadi sebetulnya di Gunung Salak ini sih memang enaknya pakai yang middle cut karena banyak jalur yang sulit. Terlalu rawan sebetulnya ketika lu pakai sepatu low cut ini karena memang mudah tergelincir karena nggak melup ke bagian tumit bagian atas. Tapi karena gua yang tadi gua bilang milih dengan bijak untuk pijakan-pijakannya itu yang nggak tergelincir sama sekali. Dan sepatu low cut kayak gini berlaku untuk semua brand ya. Ya nggak bisa menerobos semua jalur pendakian gunung sih. Ada beberapa gunung yang medannya sulit dan kayaknya terlalu riskan untuk pakai sepatu low cut. Tapi kalau emang lu udah paham medannya, gunung yang akan lu tuju, pakai low cut pun ya sikat-sikat aja. Dan untuk pemula, gue sih nggak terlalu menyarankan untuk lu beli langsung sepatu low cut. Sebetulnya tergantung tujuan gunungnya juga. Cuman biasanya kalau untuk pemula sih gue lebih menyarankan langsung yang pakai middle cut aja biar kaki lu nggak tergilir, nggak cedera nantinya karena perlindungan di sepatu model middle cut itu lebih keras lah untuk perlindungannya. Kalau yang low cut kayak gini agak riskan aja. Tapi kalau emang lu pemula tapi pengen nyoba sepatu ini boleh-boleh aja. Cuman tujuan gunungnya itu harus diperhatikan. Lu harus mempelajari dulu untuk medannya. Sulit atau enggak. Kekurangannya berikutnya, pernah kepleset nggak pakai sepatu ini di jalur Gunung Salak ini? Pernah. Yang tadi gua bilang, ketika gua nginjek batu berlumut, ketika nginjek akar berlumut, ketika gua hilang fokus, nggak hati-hati, suka kepleset sedikit. Tapi nggak jatuh juga sih. Gue jatuh itu gara-gara di perjalanan ini gue jatuh gara-gara gue ngeliat terus ke atas karena nyari-nyari pos 6 karena nggak ada pelangnya pos 6. Tiba-tiba gue nginjek yang memang nggak ada pijakan jadi jatuh. Tapi kalau jatuh gara-gara licin di outsole-nya sih nggak kejadian. Tapi tetap sedikit kepleset ketika nginjek akar yang berlumut dan batu yang berlumut. Kalau batu dan akarnya kering sih masih aman banget. Kekurangan berikutnya dari point of view kameramen pertama gue, Bang Apri, pakai sepatu yang hitam ini, dia ngerasa sedikit pegel di bagian tumit belakangnya. Karena ketika gue tanya lagi, dia entah itu naik ataupun turun, di bagian tumit belakang itu lebih kerja keras lah. Jadi sampai bawah itu, sampai sekarang dia masih ngerasain pegel di bagian tumit belakang. Terus kekurangan yang berikutnya, dari kameramen kedua, point of view-nya dari Bang Alung itu, dia ternyata salah milih size. Harusnya mungkin dia pilih size 43, ini pakai size 42. Nah, alhasil ketika sampai bawah, di bagian jari-jarinya itu nggak ada space lagi untuk bergerak. Jadi agak kerasa pegel di bagian jari-jarinya. Terutama di bagian jari telunjuk sih, di bagian kakinya. Itu dari point of view kameramen Bang Alung. Kekurangan yang terakhir, sepatu ini bukan sepatu yang waterproof. Kalau emang lu nyari sepatu low cut yang waterproof, ini di skip aja. Karena memang ini bukan sepatu yang waterproof. Karena yang gua lihat sih, sepatu ini lebih mengutamakan ventilasi atau sirkulasi udara yang lebih lancar. Dan tadi gua pun ngerasain nggak terlalu gerah di bagian dalam sepatu ini ketika dipakai berjam-jam sambil membawa beban. Jadi untuk sepatu ini belum punya membran waterproof. Siapa tahu ketika nantinya petualang mengeluarkan yang middle cut sih, ya mungkin bisa punya membran yang waterproof. Karena untuk di jajaran sepatu lokal yang middle cut itu, pendaki sekarang lebih mengutamakan sepatu yang waterproof ya. Untuk yang model middle cut, kalau yang low cut kayak gini sih, ya tinggal tergantung kebutuhan lu aja. Kalau emang lu butuhnya yang waterproof, bukan ini pilihannya. Tapi kalau emang lu milih yang tidak waterproof, ini salah satu pilihan yang tepat.
Silakan lo pertimbangkan tuh. Untuk kelebihan dan kekurangan di sepanjang jalur Gunung Salak ini udah gua kasih tahu, tinggal lu pertimbangkan aja. Dan gue ingetin lagi untuk sepatu ini nanti akan dirilis di Indofest 2024, berarti lu harus belanja nanti ke JCC sekalian hunting barang-barang lain. Tapi kalau emang lu pengen punya sepatu ini lebih dulu sebelum digelarnya Indofest, lu bisa PO dari tanggal 2 Juni sampai dengan 9 Juni 2024. Berarti ketika video ini diupload besok nih kemungkinannya, karena rencananya gue upload video review ini di tanggal 1 Juni. Tanggal 2 Juni tengah malam berarti udah mulai war untuk PO sepatu ini. Dan ketika lo nantinya pre-order sepatu ini, sepatunya akan dikirim di antara tanggal 25 sampai dengan 30 Juni. Masih lebih dulu lo punya dibandingkan nanti nunggu teman-teman yang beli di Indofest. Dan ya namanya pre-order pasti punya harga spesial. Harga normal sepatu ini 600.000 kurang 1.000 rupiah. Tapi ketika lu beli di edisi pre-order, harganya 525.000. Udah gua cantumin untuk link pembeliannya di deskripsi video ini, tinggal lu cek aja. Tapi kemungkinannya linknya akan tersedia ketika lu ngecek di deskripsi videonya ya setelah jam 12 malam. Kalau lu nontonnya masih tanggal 1 kayaknya belum ada link. Tapi nanti akan ada linknya di bawah sini. Menurut gua sih untuk di jajaran harga 600.000 kurang 1.000 rupiah di sepatu ini sih bisa banget bersaing lah dengan brand-brand yang udah ada sebelumnya. Untuk sepatu pertama yang dirilis oleh Petualang, ini sih hasilnya oke banget ketika gua coba di jalur Gunung Salak ini. Oke, kalau emang lu suka dengan video ini silahkan di like sama di share. Kalau emang lu suka dengan channel ini silahkan di subscribe aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.